Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Shadaqallahul 'azim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam sallu kama ra'aitumuni usalli. Wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Para pemirsa Al-Khairiyah TV, pada kesempatan bulan suci Ramadan ini kita harus senantiasa meningkatkan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terutama tentang salat kita. Karena dalam muqaddimah tadi saya bacakan satu ayat Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 43. Yang artinya adalah aqimus shalah, dan dirikanlah salat. Wa atuz zakah, dan tunaikanlah zakat. Warka'u ma'ar raki'in, dan rukulah bersama orang-orang yang ruku. Di awal ayat ini terdapat kalimat aqim. Di dalam ilmu nahu atau dalam ilmu sharaf, itu adalah sighat fi'lul amr, kata kerja perintah. Dalam ilmu usul yang namanya perintah itu adalah talabul fi'li minal a'la ilal adna, al-aslu fil amri lil wujub. Artinya adalah tuntutan pekerjaan dari atasan kepada bawahannya. Al-aslu fil amri lil wujub, asal perintah merupakan kewajiban. Jadi salatul maktubah atau salatul mafruḍah, salat 5 waktu itu wajib karena perintah langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa TV Al-Khairiyah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa sih makna salat? Kalau kita lihat dalam fikih kitab Fathul Mu'in dijelaskan. As-salatu hiya syar'an aqwalun wa af'alun mahsusatun muftatahatun bit-takbiri wa mukhtatamatun bit-taslim. Salat secara terminologi adalah segala ucapan dan perbuatan yang ditentukan atau yang secara khusus. Muftatahatun, yang dibuka, yang diawali. Bit-takbir, dengan takbiratul ihram, wa mukhtatamatun bit-taslimi, dan diakhiri dengan salam. Sehingga dalam kaidah fikih perlu diketahui ada namanya rukun qauli, ada rukun fi'li. Banyak sekali saudara kita yang belum mengetahui apa itu rukun qauli. Pertama, di dalam ilmu fikih rukun qauli itu ada 5. Yang pertama adalah takbiratul ihram. Di saat kita sholat mengucap kalimat Allahu Akbar, itu wajib diucapkan. Kenapa? Karena itu merupakan rukun. Dan banyak sekali mengangkat tangan tanpa mengucapkan kalimat Allahu Akbar, itu jelas sholatnya tidak sah. Kenapa tidak sah? Karena itu termaktub, tertulis, yaitu rukun qauli. Hadirin pemirsa TV Al-Khairiyah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, rukun qauli di dalam salat, yaitu qiraatul Fatihah, membaca suratul Fatihah. Karena suratul Fatihah ini merupakan wajib hukumnya manakala ketika kita melaksanakan salat. Jadi kalau kita tidak membaca suratul Fatihah, maka jelas salatnya tidak sah. Kenapa? Ini diperkuat dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak sah salatnya siapapun orangnya manakala tidak membaca suratul Fatihah. Sehingga kita ketika melaksanakan salat, maka rukun qauli yang kedua ini yaitu qiraatul Fatihah, maka wajib dibaca. Kalau kita salatnya melamun, ya, memikirkan berasnya habis, apalagi kemarin ya di bulan Sya'ban, subhanallah, ya, berbondong-bondong mencari beras, sulitnya luar biasa. Ketika kita baca Fatihah ngelamun, nggak baca sama sekali, ya jelas sholatnya tidak sah. Kenapa? Karena qiraatul Fatihah merupakan kewajiban. Kemudian yang ketiga, di dalam fikih yang disebut dengan rukun qauli adalah tasyahud akhir. Ini juga wajib diucapkan. Kalau kita ngelamun lagi-lagi memikirkan hal duniawi, kemudian tidak mengucapkan sama sekali dalam sholat kita, baik sunnah apalagi wajib, maka jelas sholatnya tidak sah. Kemudian yang keempat adalah salawatu ala Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Membaca salawat kepada Nabi itu pun juga merupakan kewajiban yang harus diucapkan saat kita melaksanakan sholat. Kecuali kalau tasyahud awal itu baru hukumnya sunnah. Tapi kalau tasyahud akhir ya itu hukumnya wajib diucapkan. Kalau tidak diucapkan maka sholatnya tidak sah. Kemudian yang terakhir yang kelima
adalah taslimul ula, salam yang pertama. Jika kita menengok sebelah kanan, assalamualaikum, maka itu wajib diucapkan. Kalau kita tidak mengucapkan, melamun, maka sholatnya tidak sah. Pemirsa TV Al-Khairiyah dimanapun berada, yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa begitu pentingnya kita menjaga sholat 5 waktu? Kalau kita lihat di dalam kitab karyanya Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, nama kitabnya adalah Bulughul Maram. Di babus salatil jamaah wal imamah disebutkan, ketika ada seorang sahabat Rasulullah yang bernama Abdullah bin Umi Maktum. Dia matanya buta. Kemudian datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada baginda Rasulullah, "Innahu laisa liqa'idun yaquduni ilal masjid." Karena dia matanya buta, nggak bisa melihat, ngomong kepada Rasul. Apa kata beliau yang bernama Abdullah bin Umi Maktum? "Wahai Rasulullah, sungguhnya aku ini tidak ada satu pun yang mengantar untuk berangkat ke masjid." Kemudian kata Rasulullah, "Hal tasma'un nida?" Wahai sahabatku, apakah engkau mendengar kumandang azan saat muazin berkumandang? Kemudian kata sahabat Rasulullah, "Na'am sami'ta ya Rasul." Ya, aku mendengarnya. Maka kemudian kata Rasulullah, "Fa'ajib ji'ta ilal masjid." Kalau kau datang, kalau kau mendengar kumandang azan, sekalipun kau tidak bisa melihat, maka wajib datang ke masjid. Artinya apa? Bahwa begitu pentingnya kita sebagai hamba Allah yang beriman, apalagi di bulan suci Ramadan, kita nggak boleh bermalas-malasan. Tidak boleh kita bermain-main dalam beribadah kepada Allah. Maka sepatutnya kita sebagai hamba Allah yang beriman dan bertakwa, senantiasa khusyuk dalam melaksanakan sholat 5 waktu, ataupun sholat sunnah yang lainnya, sehingga kita dalam mengarungi kehidupannya, senantiasa Allah berikan keberkahan, rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang bisa saya sampaikan tema tentang sholat ini. Bagaimana dalam perkataan seorang mengatakan, jika senantiasa menjaga sholat kita, maka Allah akan senantiasa menjaga kita. Maka jangan sampai kita sebagai hamba Allah yang beriman meninggalkan sholat 5 waktu. Hidup kita tidak akan pernah barokah. Karena Allah mengancam dalam Al-Quran, "Ma salakakum fi saqar." Apa yang menyebabkan kamu masuk neraka sakor? Kemudian mereka mengatakan, "Qalu lam naku minal musallin." Mereka berkata, karena sering meninggalkan sholat. Mudah-mudahan kita senantiasa istiqomah menjalankan sholatul maktubah, sholat 5 waktu dengan sebaik-baiknya, sehingga hidup kita penuh barakah, rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih, mohon maaf atas segala kurangan. Allahumma waffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.